materinya ada penyesuaian. Materinya ada penyesuaian ya ini ya. Yang dibanding yang LMS belum saya update soalnya. Di LMS belum saya upload. Ntar saya upload foto kalian dulu. Ini formula evaluasi kinerja anggaran. Kelas 621. Kita mulai ya. Kemarin kita bahas masalah konsep evaluasi kinerja anggaran, sekarang kita masuk ke formulanya ya. Ini formulanya itu nanti ada formula ya untuk evaluasi kinerja aspek implementasi, aspek manfaat, sama penilaian kinerjanya. Nah, hanya saja kemarin yang kalian kalau ada yang kalau tadi Amonef ada penyesuaian PMK. Kalau kemarin kita pakai PMK 214 tahun 2017. Terus sekarang PMK-nya baru turun diubah menjadi PMK nomor 22 tahun 2001. Penyesuaiannya ada sedikit formula yang berubah. Terus ada dimasukkannya istilah rincian output dan klasifikasi rincian output ke dalam beberapa formula ya, karena disesuaikan dengan redesign sistem perencanaan penganggaran. Kalian kalau mau off silakan ya, kameranya di off nggak apa-apa. Terserah sih kalau mau enggak. Saya biar stabil saya off ya. Nah, kalian nanti akan menjumpai istilah RO ya. RO sama KRO. Kalau KRO itu dulu istilahnya output lah ya. Jadi KRO, klasifikasi rincian output itu, loh, kok di sini nggak kurang K nih. Klasifikasi rincian output itu dulu paling tidak setara ekuivalen dengan output ya. Klasifikasi rincian output itu identik dengan output. Klasifikasi rincian output merupakan output yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan RO yang sejenis atau serumpun berdasarkan sektor bidang jenis tertentu secara sistematis. Misalnya terkait dengan lulusan diklat keuangan negara. Nah, rincian outputnya itu kalau dulu setara ekuivalen dengan sub output. Kalau rincian output adalah output real yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja KL yang fokus pada isu atau lokasi tertentu. Misalnya lulusan diklat perencanaan anggaran, lulusan diklat perbendaraan, lulusan diklat perpajakan, lulusan diklat kepabianan. Nah, lulusan diklat perencanaan anggaran, perbendaraan, perpajakan, kepabianan itu masuk dalam klasifikasi diklat bidang keuangan negara. Jadi rumpunnya klasifikasi masuk diklat keuangan negara, terus nanti rinciannya bisa diklat perencanaan anggaran, diklat perbendaraan, diklat perpajakan, kepabianan, dan seterusnya. Jadi kalau kalian dengar istilah KRO sama RO ya filosofinya kurang lebih seperti ini. Terus ada istilah sasaran strategis. Sasaran strategis itu setara dengan outcome di level KL. Itu kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KL yang mencerminkan pengaruh yang bukan adanya hasil satu program atau beberapa program. Indikator kinerja sasaran strategis ini ya indikator outcome di level KL. Sasaran program ini outcome di level
eselon 1 ya, outcome di level eselon 1. Kalau indikator kinerja program, ini indikator outcome di level eselon 1. Terus ada istilah output program. Output program ini output di level unit eselon 1. Indikator output program ya sama dengan indikator output lah ya. Nah, pemetaannya mappingnya seperti ini kalau kita kaitkan dengan logic model. Nah, kita dulu pernah belajar logic model di semester 3 kalau nggak salah ya. Logic model ini model yang menghubungkan secara logis, model yang menghubungkan, yang menggambarkan hubungan logis antara input, aktivitas, output, dan outcome. Jadi model yang menggambarkan hubungan input, aktivitas, output, outcome secara logis. Gitu aja. Nah, kenapa ada kata-kata logis? Karena di sini antara input, aktivitas, output, dan outcome, dia ini ada hubungan yang ada hubungan yang punya hubungan sebab akibat ya, ada hubungan yang logis. Outcome ini dapat tercapai kalau ada output 1, 2, 3. Untuk menghasilkan output 1, 2, 3 dihasilkan aktivitas ABCD. Aktivitas ABCD agar bisa berjalan maka perlu input 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, logic model itu ada 3 level ya, ada di level KL, ada di level eselon 1, ada di level eselon 2. Nah, masing-masing level ini ada input, ada aktivitas, ada output, ada outcome. Saya ambil ini dulu. Saya ambil ambil apa? Stylus. Ya. Jadi setiap level ini ada input, ada aktivitas, ada output, ada outcome. Nah, kalau dilihat di sini di level KL ada istilah outcome, ada istilah output. Di level eselon 1 ada istilah outcome, ada istilah output. Di level eselon 2 atau kegiatan ada level outcome, ada level output. Nah, outcome di level KL itu kita sebut sebagai sasaran strategis. Outcome di level eselon 1 ini kita sebut sebagai sasaran program. Jadi sasaran strategis dengan sasaran program itu sebetulnya nama lain dari outcome. Bedanya kalau sasaran strategis ini di level KL, tapi kalau sasaran program di level eselon 1. Ya. Nah, kalau kita lihat di Lakin Balance Scorecard, itu juga ada istilah sasaran strategis. Tapi istilah sasaran strategis yang ada di Lakin Balance Scorecard itu berbeda konsep dengan sasaran strategis yang ada di EK ini. Kalau sasaran strategis di EK, dia mengacu ke KL, tapi kalau sasaran strategis yang ada di Lakin Balance Scorecard, ini bisa di level KL, bisa di level unit eselon 1, atau bisa di level Satker. Nah, ini kita informasikan keterkaitan sasaran strategi, sasaran program dengan logic model. Kenapa? Supaya kalian nanti nggak bingung ketika mendengar istilah sasaran strategis dan sasaran program. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, bentar.
Nah, contohnya kalau untuk sasaran strategis, terwujudnya kondisi fiskal yang berkelanjutan bagi pemerintahan. Ini level Kementerian Keuangan. Terus indikator sasaran strategisnya atau indikator outcome di level KL, misalnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB, rasio utang terhadap PDB, targetnya sekian, rasio defisit APBN terhadap PDB. Nah, ini contoh sasaran strategis level KL. Kalau contoh sasaran program di level eselon 1 atau level program, ini misalnya terwujudnya pengelolaan APBN yang berkualitas. Ini yang menghandle berarti DJA. Indikator sasaran programnya, misalnya akurasi perencanaan APBN, indeks kepuasan pelayanan. Nah, kalau yang ini adalah contoh di desain anggaran, ini contoh di pajak. Terwujudnya penerimaan pajak negara yang optimal. Indikatornya, persentase realisasi penerimaan pajak, persentase tingkat kepatuhan, tingkat kepuasan pengguna layanan, indeks kepuasan pengguna layanan, dan seterusnya. Nah, nanti ketika proses pengukuran di evaluasi kinerja anggaran, yang diukur adalah ini targetnya, dibandingkan antara target dengan realisasinya. Ya. Ini yang dalam kurung, ini diukur dibandingkan dengan realisasinya. Jadi ini indikator. Indikatornya nilainya diperbandingkan dengan realisasinya. Nanti ketemu menjadi angka tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke formulanya ya. Sekarang formula terkait dengan capaian output. Formula capaian output itu ada dua formula ya. Ada formula untuk output program di tingkat eselon 1, ada formula capaian output di level satker. Bedanya apa? Ini contoh, ini bukan contoh. Ini formula capaian output di level program, di level eselon 1. Kalau kemarin kalian belajar IKPA, kalau belajar IKPA itu kan ada konfirmasi capaian output ya. Konfirmasi capaian output ini mirip-mirip juga dengan capaian output, tapi pasnya capaian output di level satker. Nah, ini ada rumus yang sebelah sini, ini adalah PMK 214, kalau yang ini PMK 22. Slide ini menginformasikan ke kalian perbandingan antara formula yang lama dengan formula yang baru. Kalau kita lihat di sini nggak ada perbedaan formulanya ya. Yang berbeda hanya skopnya saja, cakupannya. Kalau yang dulu jumlah keluaran output, relasi indikator output, sama, jumlah indikator keluaran output program, sama ya, sama. Yang berubah ini aja istilahnya. Realisasi indikator, di sini realisasi indikator level program gitu aja ya. Relasi target indikator, di sini target indikator level output program. Jadi ini formula yang lama 2014 dengan formula yang baru PMK 22 2021 secara substansi tidak ada perbedaan. Nah, contohnya begini. Kalian nanti kalau ujian yang hitungnya seperti ini. Ini ada output program 1A, output program 1B. Output ini outcome ya, bukan output ya. Kalau output berarti contohnya nggak pas. Kalau misalkan 1A 1B dianalogikan dengan outcome, maka paling enggak inilah ya, mirip ini ya. Tadi yang 1A 1B itu contohnya ini sama ini ya, tapi ini contohnya enggak pas.
Harusnya saya kasih contoh yang lain ya. Ya wis lah, udah terlanjur. Nah, ini ada output program 1A sama output program 1B. Output program 1A dia punya indikator 1, 2. Terus output program yang 1B punya indikator 1, 2, 3. Targetnya adalah ini, terus realisasinya ini. Ini targetnya ini, realisasinya ini. Terus yang program kedua, outputnya ini, targetnya ini, indikatornya ini, target ini, realisasi ini ya. Nah, sekarang diimplementasikan ke formula yang tadi sudah didefinisikan. Nah, kalau lihat formula ini mungkin agak bingung ya. Sekarang kita coba masukkan angka-angkanya. Di sini ada indikator output, targetnya 5. Ini saya Discord. Ini ada target 5. Ada realisasi 5. Nah, yang realisasi ini loh ya, ini itu kita masukkan ke sini. Nah, 5 ini. Kalau yang realisasi 5 di bawah ini, realisasi masuk ke sini yang di bawah penyebutnya. Terus ada indikator realisasinya 9. Yang 9 ini kita masukkan ke sini. Nah, terus yang 10 kita masukkan ke sini. Nah, ini. Loh, kurang 1 ya? Oh, pas. Terus realisasi 1B ini ada 2, ada angka 2, masukkan ke sini. Angka 3 masukkan ke sini. Terus 4 masukkan ke sini. Yang 6 masukkan ke sini. Ini 5 masuk ke sini, 5 ini masuk ke sini ya. Nah, saya discard lagi. Ini ada angka 3 nih di sini. Ini ada angka setengah, 1 ya, 1/2. 2 ini mengacu ke jumlah ini. Ke jumlah ini. Ini ada 1, ada 2. Terus di sini ada angka 3 kan, 1/3. Angka 1/3 ini mengacu ke ini. 1, 2, 3. Terus yang angka ini, yang ini itu ada di sini. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat, kalau nanti dihitung 5/5 kali 9/10 pangkat setengah, ini hasilnya ini. Nah, hasilnya ini. Terus 2/3 kali 4/6 kali 5/5 pangkat 1/3 hasilnya ini. Nah, 4 kali 4 kali 1/1 ini dibuat maksimal 100 ya hasilnya ini. Nah, terus ini dipangkatkan setengah, hasilnya ini, yang ini hasilnya ini, totalnya ini. Nah, kalau kalian pakai kalkulator bisa dicari pangkat 1/2 berapa ya. Tapi kalau mau pakai Excel, formulanya ini. Kalau pakai Excel ya, angka ini diperoleh dari Excel sini. Ini loh. Nah, 5/5 itu yang ini nih. 5/5, nah, itu ke sini. 5/5, 9/10, pangkat setengah. Terus untuk yang ini, sini, ini diambil dari ini. Ini kalau dituangkan ke Excel seperti ini. 2/3, 2/3, 4/6, 5/5, pangkat 1/3. Hasilnya ini. Ya, tuangkan ke sini. Jadi ini ngitung pakai Excel. Ini formula 1 ya, capaian output di level program. Terus capaian output di level satker. Kalau di IKPA namanya KCO, konfirmasi capaian output. Kenapa ada istilah konfirmasi?
Karena untuk memastikan dikonfirmasi kepada Satker oleh KPPN, jadi yang mengkonfirmasi KPPN, yang dikonfirmasi adalah Satker. Apakah capaian yang sudah diisi di aplikasi e-recon itu sudah cocok, sudah valid atau belum? Kalau valid berarti sudah, kalau dikonfirmasi berarti sudah valid. Nah, ini beda formula yang lama dengan yang baru. Kalau formula yang lama di PMK 214 ada variabel indikator yang diukur. Ada jumlah indikator yang diukur ya. Tapi kalau di PMK yang baru, PMK 22, ini enggak ada indikator yang diukur. Yang diukur hanya outputnya saja, indikatornya enggak. Kalau tadi indikatornya di level program. Nah, yang ini indikator di level Satker tidak diukur. Kenapa nggak diukur? Karena tidak semua Satker menginput data indikator. Jadi evaluasi kinerja anggaran ini sudah di-create sejak 2011. Nah, sampai sekarang 2021 sudah 10 tahun artinya, sudah 10 tahun ternyata belum ada perkembangan yang signifikan terhadap data indikator kinerja di level output. Sehingga di PMK ya nomor 22 ini indikator kinerja output tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Jadi di sini formulanya lebih simpel. Lebih simpel, hanya mengacu ke ini saja. Nah, hanya mengacu ke sini. Yang ini dihilangkan. Nah, yang ini dihilangkan. Ya. Nah, itu bedanya capaian rincian output di tingkat Satker. Kalau tadi di tingkat program masih sama ya, nggak ada perbedaan. Terus contohnya lebih gampang lagi. Capaian kalau tadi namanya COP ya, COP, capaian output level program. Kalau ini namanya CRO, capaian rincian output. Nah, ini ada 50, realisasi 50, targetnya 50. Realisasi 2, targetnya 3. Realisasi 1, targetnya 1. Pangkat sepertiga, hasilnya sekian. Gampang ya, nanti kalau ujian ya kalian ngitungnya ini aja. Sekarang parameter yang kedua terkait dengan penyerapan anggaran. Formulanya sama dengan PMK 214, bedanya cuma istilahnya aja sih. RA itu realisasi anggaran. Kalau AA alokasi anggaran. Kalau dulu namanya pagu anggaran. Mirip-mirip lah ya. Bedanya kalau ini kalau dikaitkan dengan istilah pagu indikatif, pagu anggaran sama alokasi anggaran. Kalau ini dikaitkan dengan pagu anggaran KL, dia munculnya bulan Juli. Tapi kalau alokasi anggaran ini munculnya pada bulan Oktober. Nah, ini disesuaikan. Tadinya pagu anggaran, sekarang jadi alokasi anggaran. Formulanya sama. Terus contohnya ini. Contohnya ini, ketemu angka ini, gampang. Terus sekarang efisiensi. Efisiensi rumusnya nggak jauh beda. Bentar. Efisiensi formulanya nggak jauh beda, hanya saja di sini dibedakan efisiensi di level unit eselon 1 atau program sama efisiensi di level Satker. Sekarang kita fokus ke efisiensi di level program. Ini formula yang dulu, levelnya di output. Ini formula sekarang, levelnya di output program.
Secara substansi sama aja nih. Ini dengan ini secara substansi tidak ada perubahan. Contoh perhitungannya ini. Ada alokasinya sekian, relasi sekian, terus kolom ini AA kalikan COP itu maksudnya ini. Alokasi anggaran dikalikan capaian output program. Terus di sini kolom ini itu sama dengan kolom yang ini. Nah, ini kolom yang di atas ini. Saya discard. Jadi yang ini itu mengacu ke yang atas. Terus yang bawah ini mengacu ke yang bawah ini. Nah, nanti hasilnya ketemunya ini minus, efisiensinya minus 3,32. Terus kalau tadi di level program eselon 1, sekarang efisiensi di level satker. Efisiensi di level satker itu ngitungnya ada dua cara ya. Kan tadi ada istilah KRO dan RO. Nah, bisa jadi nanti kalau di level satker ada data realisasi anggaran yang tidak muncul, tidak tersedia di level RO. Kalau realisasi anggaran tidak tersedia di level RO, maka formulanya akan mengambil realisasi anggaran di level KRO, kan? Di sini dalam hal realisasi anggaran di level RO tidak tersedia. Kalau tidak tersedia, maka ambil anggaran di level KRO. Formulanya ini. Tetapi ini contohnya lah ya. Tetapi kalau data RO-nya tersedia, maka yang diambil adalah alokasi anggaran RO. Kalau tadi kan di sini kan KRO. Nah, kalau angkanya tersedia, maka ambil di level RO. Jadi ini tergantung apakah data realisasinya ada atau tidak. Mestinya ada sih ya, mestinya ada, karena di SPAN juga ada. Tapi dulu SPAN itu ketika di SPAN ya, atau di OMSPAN maksudnya, ketika di OMSPAN itu KRO, klasifikasi rincian output itu ada di level sub output. Nah, sub output itu datanya nggak ada. Makanya dibuat opsi seperti ini. Nah, terus ini contohnya ya. Terus efisiensi itu dikonversi ke dalam nilai efisiensi. Penjelasannya begini. Saya tulis efisiensi ini angkanya minus 20 sampai dengan positif 20. Ini saya contohkan. Bentar nih. Ini di sini. Semuanya off. Semuanya off. Di sini yang paling atas ada Iwan Agung, Edelweiss, Liana, Erika. Misalnya Erika ya. Erika itu diminta oleh ibunya untuk membeli kangkung ke tukang sayur. Beli kangkung uang 10.000 ya, ada uang 10.000. Uang 10.000 dibelikan kangkung. Targetnya biasanya ibunya Erika itu dapat 5 ikat. Dapat 5 ikat. Jadi Erika
dikasih uang 10.000 dengan harapan nanti mendapatkan 5 ikat kangkung. Nah, seandainya Erika itu ke tukang sayur, terus mendapat 5 ikat kangkung atau 6 ikat kangkung, ternyata dapat 6 ikat. Kalau dapat 6 ikat kangkung, maka ada tambahan 1 ikat kangkung kan? Kalau ada tambahan 1 ikat kangkung, berarti ada efisiensi sebesar 20%. Tapi kalau Erika beli kangkung cuma dapat 4 ikat, berarti kurang 1 kan? Kalau kurang 1 berarti efisiensinya minus 20%. Kalau Erika beli 10.000, targetnya 5 ikat dan dapat 5 ikat, maka di sini efisiensinya 0 begitu. Jadi kalau efisiensi 0 itu artinya targetnya dengan realisasi sudah sesuai. Artinya capaiannya sesuai dengan targetnya. Kalau efisiensinya plus positif 20%, itu artinya realisasi atau capaiannya di atas 20% di atas target. Kalau minus 20% berarti capaiannya 20% di bawah target. Bisa dipahami ya? Nah, yang jadi pertanyaan adalah misalnya begini. Kenapa batasnya negatif 20 sampai positif 20? Kenapa tidak negatif 30 atau positif 30? Nah, kalau misalnya Erika beli kangkung 10.000, dapat targetnya 5 ikat, terus dapat di sini dapat 7 ikat. Nah, kalau dapat 7 ikat atau dapat ekstrimnya 8 ikat lah ya, dapat 8 ikat. Nah, berarti targetnya 5, capaiannya 8. Kalau targetnya 5, capaiannya 8, ini kan jauh kan ya, jomplang. Berarti yang salah itu adalah targetnya. Targetnya terlalu kecil. Jadi ibunya Erika memberikan target terlalu kecil. Mungkin bukan 5 lah, harusnya 7 atau berapa. Terus kalau misalkan minus 30, di sini cuma dapat 3 ikat. Dapat 3 ikat. Nah, targetnya 5 ikat, tapi cuma dapat 3 ikat. Karena cuma dapat 3 ikat, yang salah apa nih? Yang salah bisa jadi targetnya terlalu tinggi. Nah, sehingga deviasi angka dari batas target adalah positif 20 atau negatif 20. Kalau positif 30 berarti targetnya dianggap terlalu tinggi, terlalu rendah. Kalau negatif 30 berarti dianggap targetnya terlalu tinggi. Bisa dipahami atau bingung? Saya ini lagi ya. Ctrl Z dan hapusnya gimana? Saya rekam lagi. Nah, sekarang tadi yang angka minus 20, tadi kan minus 20 sampai dengan positif 20 ya. Nah, minus 20 ini dibuat dikonversi menjadi angka 0. Terus positif 20 itu dikonversi menjadi angka 100. Nah, di antara minus 20 dengan positif 20 ada angka 0. Angka 0 ini dikonversi menjadi 50. Dia kan minus 20 terus positif 20. Angka di antara titik minus 20 dengan 20 dengan positif 20, angka yang di tengah-tengah adalah angka 0. Nah, terus ini juga angka yang di tengah-tengah antara 0 dengan 100 adalah 50. Itulah kenapa di sini muncul angka 50%. Nah, begitu ya.
50% ini dari angka ini. Dari angka yang ini. Nah, dari ini nanti akan ketahuan formulanya menjadi seperti ini. Oke ya. Ini filosofi formulanya terkait dengan efisiensi. Terus ini contoh pengukuran EK terkait dengan efisiensi. Ini ada tadi kan minus 3,32 ya. Maka setelah dikonversi menjadi nilai efisiensi, dia akan menjadi 39,55. Ini adalah efisiensi, ini adalah nilai efisiensi. Ini E, kalau ini NE. Next, konsistensi. Konsistensi penyerapan anggaran dengan perencanaan. Yang diukur konsistensinya adalah penyerapan dengan perencanaan. Perencanaan itu mengacu ke RPD, rencana penarikan dana. Jadi mirip dengan yang di ya, mirip dengan yang di IKPA nih. Jadi IKPA kan juga ada konsistensi antara halaman 3 di IKPA dengan RPD. Terus formulanya ini ya, RPD rencana penarikan dana, terus dikurangi dengan realisasi, selisihnya berapa antara rencana penarikan dengan realisasi. Mirip seperti kita ngitung IKPA kemarin, IKPA halaman 3. Ini kan ada RPD, selisihnya dengan realisasi berapa, nanti dibandingkan dengan RPD-nya, terus dibagi dengan akumulasi RPD. Nah, contohnya ini. Contohnya ini ada bulan Januari sampai Desember. Rencana penarikan dananya ini ya, rencana penarikan dananya. Terus ini realisasinya. Nah, kita bandingkan antara realisasi dengan RPD-nya. Nah, ini dikumulatifkan dulu, dijumlahkan. Terus konsistensinya dibandingkan. Selisihnya dicari ya. Selisihnya dicari. Terus nanti ketemu tingkat konsistensi. Ini 45 angkanya dimasuk. Kolom 4 dan kolom 5 angkanya dimasukkan ke formula yang ini. Ke formula yang ini. Terus nanti akan ketemu kolom 6. Kolom 6 itu tingkat konsistensi per bulan. Terus untuk konsistensinya ada di kolom 7 ya. Jadi nanti ketemu konsistensi di akhir tahun ada di sini 64,54. Bedanya dengan yang IKPA, kalau di IKPA kemarin Desember nggak dihitung ya. Kalau ini Desember dihitung. Paling itu aja bedanya. Next. Kalau tadi pengukuran. Nah, sekarang penilaian. Jadi pengukuran itu membandingkan antara target dengan realisasi. Nah, sekarang kalau penilaian itu nanti kita masukkan apakah ke dalam masuk ke sangat bagus, bagus, baik, cukup ya. Nah, untuk mengklasifikasikan ke dalam penilaian, maka dibuat formula ini. Yang tadi yang P, penyerapan, terus dengan konsistensi, itu angkanya digabung, dikombinasikan. Kan tadi ada variabel penyerapan anggaran, ada variabel konsistensi. Nah, sebentar. Bentar ya.
Nah, kan tadi ada 4 variabel ya, penyerapan, konsistensi, capaian output, sama nilai efisiensi. Nah, 4 variabel ini dikombinasi bukan dikombinasikan, dikompilasi dengan bobot tertentu. Kalau untuk P itu penyerapan bobotnya 9,7%. Kalau konsistensi bobotnya sekian. Kalau capaian output bobotnya sekian. Kalau efisiensi bobotnya sekian. Nah, dari 4 variabel tadi terus dikompilasi, dimasukkan di sini dengan masing-masing bobot ditambahkan. Nanti ketemu nilai kinerja aspek implementasi NKI. Ketemunya misalkan ini di level Satker, ini di level program. Ini NKI. Nah, NKI-nya ini masuk kategori ini. Masuk kategorinya 70 sekian ya. 70 sekian berarti masuk kategori cukup. Nah, ini nilainya masuk cukup. Ini kan cukup. 60 sampai 70 masuknya cukup. Mana tadi ya? Nah, ini ya. Ini maksudnya kategorinya cukup 70 sampai 80. Nah, ini penilaian. Terus yang kedua tadi aspek implementasi, sekarang aspek manfaat. Aspek manfaat. Bentar ya, ini sambil bahan rapat. Aspek manfaat ini variabelnya. Kalau yang aspek implementasi kan tadi ada 4 variabel ya. Yang pertama P penyerapan, yang kedua konsistensi, yang ketiga efisiensi, yang keempat capaian, ya ada capaian output. Kalau aspek implementasi ada 4 variabel kan, penyerapan, konsistensi, capaian output, sama nilai efisiensi. Nah, kalau yang aspek manfaat, variabel yang diukur ini ada 2, capaian sasaran strategis sama capaian sasaran program. Ini berarti capaian outcome ya, capaian outcome di level KL sama capaian outcome di level eselon 1. Nah, formulanya seperti ini ya, mirip dengan capaian output. Secara substansi sama, nggak ada perubahan. Ini contohnya. Ini target indikator kinerja strategis. Indikator kinerja sasaran strategis. Targetnya ini realisasinya 2, 1, 0, 10, dan seterusnya. Dimasukkan ke rumus, nanti ketemunya ini, dan ini ya. Ini dimasukkan ke rumus yang tadi ini. Nah, lebih simpel ya. Terus capaian sasaran program di level eselon 1. Ini juga nggak ada perubahan substansi, hampir sama. Contohnya ini sasaran program. Sasaran program 1, sasaran program 2. Ini kan ada outcome 1, ada outcome 2. Outcome 1 dan outcome 2 ada outcome 1, outcome 2, ada indikator 1, indikator 2, 1, 2, 3. Angka yang ini ya, yang saya kotak ini, sasaran program dengan indikator program, dia ini mengacu ke 33, mengacu ke halaman. Nah, ini ada tadi kan ya, ada sasaran program.
ada indikator sasaran program. Nah, ini yang disebut sebagai tadi indikator sasaran program itu yang ini. Yang 96%, 17, terus ini juga, ini indikator sasaran program. Jadi ketika kalian mendengar istilah indikator sasaran program, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Kalau ini indikator sasaran strategis. Ini contoh indikator sasaran strategis, saya kasih warna merah ya. Yang ini saya kasih warna merah. Terus yang ini saya kasih warna hijau. Yang ini saya kasih warna hijau. Ingat ya. Nah, ini yang merah. Yang merah adalah indikator sasaran strategis di level KL. Yang hijau adalah indikator sasaran program di level unit eselon 1. Warnanya merah, ini warnanya hijau. Nah, kita balik ke halaman 33. Nah, ini kan. Yang ini tadi berarti sasaran program ini urean ya, ini urean. Ini ureanya. Ini berarti tadi yang warnanya hijau nih. Ini warnanya hijau, ini hijau. Ini warna hijau, ini warna hijau, ini warna hijau. Yang warna merah adalah yang ini. Nah, ini yang warna merah. Ini ureanya, indikatornya. Ini yang warna merah. Ini yang warna merah. Ini warna merah, warna merah, warna merah. Yang ini warna hijau, 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 hijau. Itu ya, kebayang ya. Tadi awal itu saya kasih contohnya. Nah, ini contoh perhitungannya bisa dilihat di halaman 33. Gampang ya. Terus penilaian. Penilaian itu ada level KL, level program, level satker. Kalau di level ini aspek manfaat ya. Kalau di level KL ini hitungnya CSS. CSS itu capaian sasaran strategis. Ditambahkan dengan rata-rata. Ini bukan dikurangi loh ya. Ini bukan dikurangi, tapi ini bacanya bukan begini. CSS ditambah rata dikurangi rata nilai kerja, bukan. Tapi CSS ditambah rata-rata. Ini nulisnya kurang pas sih. Mungkin perlu digeser ya. Nggak apa-apa, udah terlanjur. Nah, ini formulanya nggak ada perubahan. CS capaian sasaran strategis. CSS itu tadi sudah didefinisikan di depan tadi ya. Nah, ini CSS nih. Ini kan CSS-nya. Ini CSS-nya tadi udah ada kan, CSS-nya angkanya sekian. Nah, ini CSS-nya sekian. Ini CSS-nya. Ini CSS ya. Capaian sasaran strategis. Nah, ngitung penilaiannya itu begini. CSS ditambah rata-rata nilai kinerja anggaran unit eselon 1. Nilai kinerja unit eselon 1 itu yang ini ya, CS. Bentar. Rata-rata nilai kinerja anggaran tingkat eselon 1. Tadi kan ada istilah CSS ya. Terus ini ada rata-rata nilai kinerja anggaran tingkat eselon 1. Nah, kalau CSS itu yang ini. Yang CSS itu ini ya, CSS. Nah, ini. CSS ditambah nilai rata-rata kinerja di level eselon 1. Berarti yang ini. Ini CSP. CSP-nya ada berapa? Rata-rata. Begitu. Ini kan CSP kan? Ini CSP. Berarti ini adalah yang ini CSS, yang ini CSP. Ini rata-rata CSP. Ini CSS, ini CSP. Rata-ratanya berapa? CSS-nya berapa ditambah rata-ratanya CSP-nya berapa terus dibagi 2. Begitu. Oke ya. Jadi ini CSP. Terus ini contohnya. Nah, ini tadi level eselon
di level KL, sekarang di level eselon 1. Kalau di level eselon 1 berarti nilai kinerja anggarannya untuk aspek manfaat, aspek manfaat dan aspek implementasi diukur bareng ya. Kalau penilaian kinerja tingkat eselon 1, rumusnya ini aspek manfaat, aspek implementasi digabung jadi satu. Ini ada NKI, nilai kinerja aspek implementasi dikalikan W1, bobot aspek implementasi. Kalau ini dikalikan bobot aspek manfaat. Bobotnya ini, W itu ini 33. Kalau WM itu ini 6,7. Kalau pakai angka yang di depan tadi kan ada angka CSP ya, ada CSP, ada nilai kinerja aspek implementasi ini dikalikan 33, terus yang CSP dikalikan 66,7, ketemunya sekian. Angkanya formulanya nggak sulit sih, tinggal dimasuk-masukkan angkanya aja. Cuma nanti kalian butuh ketelitian. Nah, kalian yang kemarin nggak teliti, nilainya rendah. Sebentar ya. Ada ini SPMB nilainya. Sebentar ya, ini saya lagi jawab pertanyaan SPMB. Nah, sekarang yang level eselon 1, kalau tadi kan kalau yang level sebelumnya ini kan ada CSS. Kalau level KL, CSS ditambah rata-rata nilai kinerja tingkat eselon 1. Nah, sekarang kalau yang nilai kinerja anggaran yang aspek implementasinya digabungkan dengan aspek manfaat, ini sama ini. Terus sekarang nilai kinerja anggaran tingkat eselon 1. Nah, berarti ini mirip yang tadi, yang ini nih. Nah, mirip yang ini. Mirip yang ini, rata-rata nilai kinerja tingkat eselon 1. Terus kalau yang poin B ini, berarti di sini ditambahkan rata-rata nilai kinerja level Satker. NKA, MI. Nilai kinerja anggaran, aspek manfaat, dan aspek implementasi tadi berapa, ditambahkan rata-rata nilai kinerja Satker. Ini rata-ratanya. Terus dibagi 2. Ini contoh angkanya seperti ini. Nanti kalian bisa telusuri nih, angka 90 dari mana, 88,72 dari mana. Bisa ditelusuri, terus selesai berarti. Nah, ini ada level Satker. Nilai kinerja anggaran tingkat satuan kerja adalah sama dengan nilai kinerja anggaran aspek implementasi tingkat Satker. Jadi nggak ada perubahan. Berdasarkan contoh penilaian kinerja anggaran aspek implementasi tingkat Satker, maka nilai tadi adalah 70,28. 70,27 saya cari coba. 70,27.
7027. Image berarti tadi di atas coba saya cari ya. 7027 ada di ini level program, ini level Satker. Upload 1, upload 3. (7027) mana? Sebentar, cari. Ini ya, 7027 ini. Nilai kondisi aspek mutasi Satker ini 7027. Terus yang ini 76,19 adalah penyerapan anggaran 190. Oh, ini level penyerapan anggaran yang ini lagi kinerja. Ini NKI-nya untuk yang tadi ya. Ini NKI 18, konsistensi adalah 90%. Ini yang tingkat eselon 1, ini yang tingkat Satker. Jadi 70,27 itu yang ini. Nah, ini ketemu 70,27. Nah, dari halaman 1 sampai terakhir itu kalau kita petakan, kita mapping, gambaran besarnya seperti ini. Nilai kinerja dari KL itu diperoleh dari nilai kinerja anggaran suatu KL itu diambil dari nilai kinerja aspek manfaat secara strategis dan rata-rata nilai kinerja eselon 1, porsinya 50-50. Terus nilai kinerja level eselon 1 itu diperoleh dari nilai kinerja manfaat dan nilai kinerja aspek manfaat dan aspek implementasi ditambahkan rata-rata nilai kinerja Satker. Nilai kinerja Satker itu diambil dari capaian output, efisiensi, konsistensi, sama penyerapan anggaran. Itu ya, saya ulangi. Nilai kinerja KL di level KL, ini level KL ya. Level KL itu diambil dari nilai kinerja aspek manfaat atau yang sasaran strategis ditambahkan dengan rata-rata nilai kinerja aspek rata-rata nilai kinerja eselon 1. Nilai rata-rata nilai kinerja eselon 1 itu diperoleh dari nilai kinerja aspek manfaat dan implementasi ditambah rata-rata nilai kinerja Satker. Nilai kinerja Satker diperoleh dari capaian output, efisiensi, konsistensi, penyerapan anggaran. Nah, untuk yang nilai kinerja manfaat, aspek manfaat dan implementasi eselon 1, dia diperoleh dari aspek manfaatnya sekian 66,67, implementasi 33,3%. Nah, ini gambaran formulanya, gambaran besarnya. Pertemuan berikutnya nanti insya Allah kita praktek menghitung nilai kinerja berdasarkan formula yang sudah kita pelajari. Jadi kita biar nggak bingung, nanti kita masukkan contoh angka-angka perhitungan, contoh angka-angka soal ya, terus dimasukkan ke formula ini. Formula yang sudah kita jelaskan ini. Nanti kurang lebihnya ujiannya juga dari ini sih. Jadi perlu ketelitian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya stop ya. Saya mau rapat sih, nanti masih jam 9. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya wes, kalau nggak ada
saya close ya. Ya nanti close-nya jam 9. 10 sih, ini cuma kita akhiri dulu. Atau mau saya kasih latihan sekarang? Soalnya belum saya bikin nih. Karena materinya agak ada perubahan. Iwan mau ada pertanyaan tadi, Iwan mau ada ini aktif speakernya? Tidak, Pak. Kenapa, Iwan? Tidak ada, Pak. Oke, nggak ada. Ya sudah, kalau gitu ada kuliah lagi hari ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, ya sudah kalau gitu kita akhiri pertemuan kali ini. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Saya Pak. close ya.